Silakan TTT dimulai. Teh Ismi, silakan. Langsung di Bu Ismi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dirjen GTK, yang terhormat Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang terhormat Bapak AA Juhanda MPD selaku pemateri, yang terhormat Bapak Ibu Panitia KIPMB, yang terhormat Bapak Ibu anggota MGP Biologi Senusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini Selasa 7 September 2021 kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara webinar nasional biologi seri 7 dengan topik dunia hewan atau animalia. Tak lupa salawat dan salam selalu tersurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara webinar kali ini berlangsung atas kerjasama antara Dirjen GTK Kemenak, FKIP Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan KAPMB yaitu Komunitas Pendidik Madrasah Berbagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, untuk mempersingkat waktu akan kami berikan panduan untuk kelancaran acara pada hari ini. Yang pertama itu adalah pembacaan materi, yang kedua pretest selama 5 menit, yang ketiga, pemaparan materi selama 60 menit. Yang keempat, tanya jawab selama 30 menit. Yang kelima, post-test. Yang keenam adalah penutup. Marilah sebelum acara kita mulai, kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Iya, kan. Kemudian yang kedua adalah pembacaan CV materi. Akan kami bacakan CV dari Pak AA Juhanda. Nama lengkap adalah AA Juhanda MPD. Kemudian jabatan fungsionalnya asisten ahli, tempat tanggal lahir Garut 18 Agustus 1986. Emailnya aajuhanda@umi.ac.id. Mata kuliah yang diampu, yang pertama adalah zoologi invertebrata, yang kedua biologi umum, yang ketiga anatomi fisiologi tubuh manusia, yang keempat evaluasi, yang kelima media pembelajaran biologi, yang keenam kapita selekta biologi SMA, ketujuh perencanaan pengajaran biologi, dan yang kedelapan adalah microteaching. Kemudian riwayat pendidikan, beliau S1, S2-nya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. S1, S2-nya pendidikan biologi dan S3-nya adalah pendidikan IPA. Pengalaman penelitian itu antara lain optimalisasi diskusi kelas melalui peer assessment and self-assessment untuk menilai komunikasi lisan dan penguasaan konsep mahasiswa calon guru biologi. Kemudian pengalaman pengabdian itu antara lain adalah pemateri pelatihan dan workshop pentingnya penulisan karya tulis ilmiah bagi guru SMP se-Kabupaten Sukabumi. Kemudian pemakalan seminar ilmiah dalam 5 tahun terakhir yaitu ICMSGE, Correlation of the Logical Thinking with Mystery Concept of Prospective Biology or Research. Kemudian publikasi buku. Petunjuk praktikum zoologi vertebrata terintegrasi level of inquiry dan penalaran formal post-test. Kemudian hakinya itu adalah bunga rampai guru dan publikasi ilmiah, serta penunjang pekerjaan lain adalah tim editor jurnal Util. Itulah CV materi yang sangat luar biasa yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi bahwasanya setiap keadaan kalau itu adalah dilakukan dengan niat yang baik,
istiqomah insya Allah dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian mohon maaf Bapak Ibu panitia, yang berikutnya adalah pretest selama 5 menit. Minta tolong untuk di-share di kolom chat. Sekarang pretest selama 5 menit, silahkan Sudah Bapak Ibu di-share. untuk mengerjakannya. Terima kasih. Aduh. Kedengaran Teh Titik musiknya? Sepi Pak, pemandangannya aja. Oke. Oh, suaranya nggak keluar ya? Pak, Suaranya belum masuk. Suaranya tidak ada. soalnya Kedengaran? Iya, bagus. Sip. mungkin bisa di full, Pak. Oh, siap Teh. Gimana Mbak Tia? Ya, yang kotak bawah gambar itu. Untuk full. Ya, itu. Sudah cukup? Sip. Tinggal 2 menit lagi Bapak Ibu hebat.
Bapak Ibu, kurang 1 menit lagi waktunya. Ya, waktu untuk mengerjakan sudah selesai. Acara berikutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak A.A. Juhanda selama 60 menit. Kepada Bapak A.A. Juhanda, dipersilahkan. Baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Ismi dan juga selaku moderator dan juga Bapak Agus selaku host. Pertama-tama saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila barusan ada kendala teknis sedikit. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tak lupa selawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Kepala Dirjen GTK Kemenag, yang terhormat rekan MGMP Biologi, yang terhormat panitia juga, panitia webinar yang menyelenggarakan kegiatan ini, yang terhormat Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan yang saya banggakan para Bapak Ibu guru yang mengajar biologi di sekolah di seluruh Indonesia. Baik, saya akan share screen ya mengenai materi yang akan saya sampaikan. Oke. Bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah jelas, Pak? Bisa Pak, mohon di slideshow aja. Oke. Oke. Baik. Pada kesempatan kali ini sebelumnya minggu kemarin kita sudah sharing mengenai materi ini, tetapi karena ada kendala terkait dengan teknis dan itu harus saya reka ulang kembali di pertemuan kali ini. Alhamdulillah, semoga pada pertemuan kali ini kita bisa sharing dan tidak ada kendala teknis ya yang terjadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan sekarang ini. Nah, di sini kita akan saya khususnya secara pribadi akan sharing mengenai materi Kingdom Animalia. Sebenarnya materi ini tidak ada kekhususan dari segi materinya, tetapi nanti akan saya sajikan bagaimana cara mencari sumber data yang valid dan reliable terkait dengan penelusuran spesies-spesies animalia yang berbasis pada sumber data ya, yang ada di dunia. Semoga itu merupakan suatu informasi baru yang bisa Bapak Ibu terima pada kesempatan kali ini. Nah, tapi ada beberapa pertanyaan terkait dengan materi ini ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, bagaimana karakteristik dari animalia? Terus pertanyaan yang kedua, sebutkan kriteria dalam mengklasifikasikan animalia. Terus yang ketiga, terdapat berapa kelompokkah animalia itu? Dan yang keempat, adakah situs atau website tertentu yang bisa digunakan untuk melihat atau yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk melihat keanekaragaman atau biodiversitas dari animalia tersebut? Nah, di sini saya harapkan peserta bisa aktif ya seperti minggu kemarin ya. Karena di sini kita akan sharing. Saya di sini bukan satu-satunya sumber yang mana semoga di dalam menyampaikan materi ini bisa memberikan manfaat dan syafaat bagi Bapak Ibu semua. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak Ibu bisa mengetahui karakteristik bahwa itu animalia? Coba ada yang bisa menjelaskan? Eukariotik multiseluler. Oke, eukariotik multiseluler, Bu Erni. Tidak memiliki dinding sel. Tidak memiliki dinding sel. Memiliki alat gerak. Heterotrof, betul, Ibu. Heterotrof. Terus? Bergerak. Oke, Bu Ailan, bergerak, ya. Betul sekali ya, Bapak Ibu. Betul, salah satunya. Betul. Nah, terus yang kedua, sebutkan kriteria dalam mengklasifikasikan animalia tersebut.
Vertebrata, invertebrata. Berdasarkan penutup tubuh. Berdasarkan sistem rangkanya, Nah, terus Rangkanya, ya. Sistem geraknya, Terus Ada dimensi tidaknya tulang tubuh. belakang. Oke, betul. lapisan tubuhnya, Lapisan tubuhnya, iya betul. Ada lagi? tempat hidupnya, Tempat hidup. tempat hidupnya, Tempat hidup. Jenis makanan. penutup tubuh. Oke. Nah, terus yang ketiga, terdapat berapakah kelompok animalia ini? dua vertebrata, Vertebrata. Vertebrata dan vertebrata. Terus yang selanjutnya, menurut atau pernahkah Bapak Ibu menelusuri situs-situs yang bisa kita gunakan untuk mencari yang namanya taksonomi dari animalia? Belum. 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 pernah. Oke, misalkan ada Indonesia juga punya sih, tapi belum lengkap. Nah, yang biasa misalkan untuk mencari apakah Wikipedia atau apa gitu. Kalau Wikipedia kurang terpercaya ya Bapak Ibu. Dan sebaiknya tidak digunakan gitu. Nah, Bu Ailan, mangga. Silakan. Situs biodiversitas animalia. Biodiversitas animalia bisa itu ya. Oh ya, Bapak Ibu mohon maaf apabila ada kendala karena di sini sedang hujan lebat. Jadi semoga sinyalnya stabil ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, menurut Bapak Ibu materi ini kira-kira baik, cukup, atau sangat mudah? Mudah, cukup, atau sulit? Mudah, Pak. Mudah. Sedang-sedang. Cukup mungkin. Cukup, ya. Sedang. Sedang. Oke. Kira-kira ada hal lain tidak yang menyebabkan siswa itu agak sulit dalam belajar materi ini? Menghafalkan nama ilmiahnya. Penamaan, ya. Silsilah Oke, silsilahnya. Betul ya? Sedang ya, Bapak Ibu? Atau sangat sulit? Ada yang menyebutkan sangat sulit? Tidak, Dalam Pak, pengklasifikasian Pak, biasanya siswa itu Oh kesulitan. iya, terkait dengan sistematikanya ya, Bapak Iya. Ibu. Oke, siap. Betul sekali. Nah, baik, kita akan jelaskan ya satu persatu terkait dengan komponen yang kita bahas hari ini ya, dari poin-poin yang saya pertanyakan di sini. Oke, yang pertama tentang karakteristik. Benar tadi disebutkan bahwa karakteristik animalia itu adalah eukaryotik multiseluler. Ya. Nah, artinya dia itu bersel banyak dan juga memiliki membran inti sel, ya, eukariot. Terus yang kedua, tidak memiliki dinding sel dan klorofil. Ya. Kenapa? Karena yang namanya animalia ini memiliki membran sel. Ya. Ini ada membran plasma kan ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kalau yang memiliki dinding sel, apa saja Bapak Ibu? tumbuhan, Jamur, terus tumbuhan, Bakteri, monera, bakteri. algae, ganggang, Oke. Kenapa yang namanya jamur, terus tumbuhan, dan bakteri tidak dimasukkan ke dalam satu kingdom yang sama, Bapak Ibu? Berbeda. Kandungan dinding selnya berbeda antara jamur dan bakteri. Penyusun dinding selnya beda antara jamur dan bakteri. Oke. Kalau dinding sel dari bakteri apa, Bapak Ibu? Peptidoglika. peptidoglikan, Peptidoglikan. Oke. Kalau yang namanya tumbuhan? Selulosa. selulosa, Ya, oke. Bukan selulase ya. Kalau selulase itu enzim ya. kalau selulase enzim, Nah, kalau ini Bapak Ibu, kalau jamur? kitin, Kitin. Oke. Terus yang ketiga, animalia ini memiliki ciri heterotrop ya. Nah, artinya dia memperoleh makanan dari organisme lain. Artinya dia karena tidak memiliki klorofil, jadi tidak bisa membuat makanannya. Terus umumnya dapat bergerak ya, untuk survive dan mencari makanan. Oke. Nah, ini adalah
kriteria klasifikasi hewan ya atau klasifikasi dari animalia. Yang pertama berdasarkan lapisan embrionalnya. Ada yang diploblastik, ada yang triploblastik. Oke. Coba saya mau nanya dulu Bapak Ibu. Yang diploblastik, contohnya apa saja ya Bapak Ibu? Kalau dari Porifera, Solentrata. Oke, Porifera, Solentrata. Mulai dari Hermes, Hermes diploblastik atau Triploblastik. Triploblastik. Oke. Kalau yang triploblastik Bapak Ibu? Mulai dari Hermes Helminthes sampai Chordata. Ya, sampai ke vertebrata. Ya, dari mulai Platyhelminthes sampai ke vertebrata. Oke. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, Terus dari simetri tubuh. Simetri tubuh itu ada asimetri, ada simetri bilateral, dan ada simetri radial. Tidak asing lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau asimetri, dia tidak memiliki simetri tubuhnya yang kalau pembagiannya itu tidak sama. Gitu. Kalau bilateral, ketika tubuhnya dibagi dua, maka akan menghasilkan potongan yang sama persis sama. Kalau radial, itu bisa dipotong dari berbagai sisi, sehingga menghasilkan ukuran yang sama. Seperti itu. Kalau asimetri, contohnya apa Bapak Ibu? Porifera. Porifera, oke. Kalau simetri bilateral? Annelida. Insecta. Oke. Kalau ini apa Solentrata kira-kira simetri apa itu? Simetri radial. Radial, oke. Kalau ini apa Bapak Ibu manusia? Bilateral. Bilateral. Bisa ya Bapak Ibu ya? Allah. Kita lanjutkan. Untuk kerangka tubuhnya ada eksoskeleton dan ada endoskeleton ya. Rangka luar dan rangka dalam ya. Kenapa disebut eksoskeleton Bapak Ibu? Di luar. Oke. Di luar Bilateral. tubuhnya ya. Oke. Ada ciri khusus tidak organisme yang memiliki eksoskeleton Bapak Ibu? Molting. Ada. Pergantian kulit. Oke, dia bisa melakukan ekdisis atau pergantian kulit ya. Misalnya pada reptilia. Ya. Oke. Kalau endoskeleton? Rangka dalam ya Bapak Ibu ya. Rangka dalam menghasilkan lendir. Ini adalah dari semua vertebrata. Nah, kalau rongga tubuhnya itu ada aselomata, ada pseudoselom, ada selomata ya. Kalau aselomata dia tidak memiliki rongga tubuh. Contohnya Bapak Ibu apa? Platyhelminthes. Oke, yang lebih terkenal di gambar di samping ini apa coba? Planaria. Kepalanya bentuknya segitiga. Planaria. Betul. Planaria atau dugesia ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa hewan ini memiliki karakteristik khusus dengan kepala segitiga dan juga memiliki fragmentasi yang tinggi ya Bapak Ibu ya. Dan regenerasi yang tinggi, maaf. Regenerasi yang tinggi. Dan juga hewan ini menjadi bioindikator pencemaran air ya. Kayak gitu. Kalau yang pseudoselomata Bapak Ibu? Nematelminthes. Oke, nematelminthes. Nematelminthes. Contohnya misalkan dari golongan nematelminthes. Cacing perut, askaris. Tambang. Atau itu ya Bapak Ibu yang menyebabkan Fasciola kaki gajah, hepatica. masih ingat nggak? Wuchereria brankowski. Wuchereria brankowski. Atau filaria brankowski. Filaria. Kalau selomata Bapak Ibu, dia itu memiliki rongga tubuh yang nyata. Ya, golongan dari Annelida sampai ke vertebrata. Sampai vertebrata. Terus yang selanjutnya yaitu pembagiannya itu berdasarkan ada tidaknya notokod ya. Nah, atau apa notokod itu Bapak Ibu? Tali sumbu tubuh. Betul. Oke. Tali sumbu tubuh. Nah, Tali sumbu ini tubuh. adalah pembagiannya ya Bapak Ibu. Animalia itu ada invertebrata dan ada vertebrata ya.
Mungkin memang materinya lumayan banyak ya Bapak Ibu ya. Iya, betul. Karena materi ini kalau di universitas dijelaskan 2 semester Bapak Ibu. Jadi ada mata kuliah geologi invertebrata dan ada geologi vertebrata. Tetapi sekarang untuk kurikulum baru baik di Universitas Muhammadiyah Sukabumi juga ada yang namanya sistematika hewan namanya mata kuliahnya itu digabung. Di mana mahasiswa itu mempelajarinya kurang lebih 1 semester. Lumayan ya Bapak Ibu ya. Karena waktu dulu saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, ini 2 semester ya Bapak Ibu. Mata kuliahnya kan ada geologi invertebrata dan ada geologi vertebrata. Invertebrata dulu ya Bapak Ibu, atau hewan tidak bertulang belakang. Terus nanti kita akan lanjutkan ke yang kelompok tinggi, yaitu hewan bertulang belakang atau vertebrata. Nah, ini saya sajikan beberapa gambar terkait dengan hewan invertebrata ya Bapak Ibu. Mengapa disebut dengan invertebrata? Karena salah satu ciri khasnya yaitu dia tidak memiliki yang namanya tulang belakang ya. Terus hewan ini juga biasanya memiliki rangka luar ya. Otak hewan invertebrata ini tidak dilindungi oleh tengkorak dan biasanya susunan sarafnya itu berada pada bagian perut, tepatnya di bawah saluran pencernaan ya. Kayak gitu. Nah, ada beberapa istilah yang biasanya tidak terlalu asing ya Bapak Ibu di dalam konsep-konsep invertebrata. Ada yang namanya metazoa. Metazoa apa Bapak Ibu? Halo? Bersel banyak. Iya, betul, bersel banyak. Kalau parazoa Bapak Ibu? Ayo, parazoa apa? Ada metazoa. Apa metazoa? Halo? Sepi ya? Parazoa yang belum berdiferensiasi. Iya, betul. Parazoa itu yang belum memiliki jaringan sejati ya, Bapak Ibu. Ada eumetazoa. Apa eumetazoa? Sudah, berarti sudah memiliki. Tidak sejati. Ada yang bilateral ya, ada prostomia dan ada heterostomia ya. Kalau prostomia apa Bapak Ibu? Coba. Prostomia apa coba Bapak Ibu? Itu merupakan apa coba Bapak Ibu? Salah satu klat dari hewan kali ya? Ya, betul. Itu yang Salah satu berbelalai. dari hewan ya. Nah, dan perbedaannya sama dengan heterostomia ya, klat juga dari hewan, tetapi perkembangannya itu hanya pada perbedaannya itu terjadi pada perkembangan saat embrio ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini sudah jelas ya Bapak Ibu, ada yang namanya porifera ya. Terus ada stenopora, ada cnidaria ya, sampai ke arthropoda ya. Kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini ada porifera ya Bapak Ibu. Oke. Porifera itu artinya, pori itu artinya lubang, pera itu artinya memiliki atau mengandung. Jadi ciri khas dari hewan ini artinya mengandung atau memiliki lubang ya. Oke. Nah, di sini ciri-ciri dari porifera atau hewan berpori biasanya ada multiseluler, diploblastik ya Bapak Ibu, kemudian asimetri dan simetri tubuhnya, atau ada juga yang simetrinya radial ya Bapak Ibu. Kemudian berbentuknya seperti pas bunga atau corong ya. Terus tidak memiliki sistem saraf yang lebih maju ya seperti kita. Nah, kemudian respirasi dan ekskresinya secara difusi maupun permukaan tubuh. Sistem pencernaannya itu dilakukan oleh koanosit dan juga amoebosit ya Bapak Ibu. Baik. Nah, ini salah satu struktur tubuh ya, gambar struktur tubuh dari porifera ya. Baik.
Kalau nomor 1 Bapak Ibu apa ya? Masih ingat? Spicula. Oke, spicula. Nomor 2? Nomor 2. Nomor 1 yakin Nggak jelas. spicula? Nomor 2 spikula. Nomor 2. Nomor Nomor 1 sel-sel amubosi. Amubosit. Nomor 1 Nomor Nomor 2 2? spikula. Spicula. Nomor 3 kurang jelas ya Bapak Ibu ya ini ya. Nggak jelas. Kurang jelas. Nomor 4 apa coba Bapak Ibu? Wanosit ya. Pinakosit ya. Wanosit. Nah, nomor 5 juga kurang jelas ya Bapak Ibu. Kalau nomor 6? Wanosit. 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 Oke. Kalau nomor apa? Nomor apa bagian B apa? Atrium. Mesoglea. Itu Atrium. Pengosul ya Bapak Ibu. ngosol rumah dalam. Oke, ya. Sip. Kalau ini nih bagian yang D ini adalah epidermis, bagian E adalah mesoglea ya, bagian F adalah endodermis. Endodermis. Nah, betul. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nomor A apa coba bagian A? Ostium. Ostium. Ya, ostium Ya. atau pori ya. Atau kalau di sini porosit ya, di sini juga ya. Porosit. Kalau lanjut, bagian yang nampak dari permukaannya itu adalah ostium, sementara kalau lubangnya yang salurannya itu adalah porosit. Oke. Kalau yang D ini sama ya, epidermis ya, atau pinakosit ya, Bapak Ibu. Oke. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa ya? Oh ya, kalau yang C apa Bapak Ibu? Osculum. Oke, osculum. Jadi air masuk lewat ostium, Osculum. kemudian ke porosit, kemudian ke spongosul, kemudian ke osculum ya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Sip. Oke, nah ini bagian-bagian tubuhnya tadi sudah disebutkan ya. Ada lapisan luar, ada lapisan dalam, dan di antara lapisan luar dan lapisan dalam terdapat yang namanya lapisan mesoglea ya. Nah, di dalamnya di mesoglea itu ada yang namanya arkeosit dan juga ada scleroblast ya, yang bisa membentuk spicula ya, atau rangka. Oke. Dan juga di sini juga ada amubosit ya. Amubosit ini berguna untuk mengambil dan mengeluarkan zat makanan. Kalau yang namanya arkeosit itu berfungsi sebagai sel reproduktif atau sel gamet ya. Oke. Kalau porifera ini cara berkembang biaknya secara apa Bapak Ibu? Tunas. Oke, secara tunas ya atau budding ya Bapak Ibu. Bisakah porifera reproduksinya secara generatif? Tidak. Bisa ya Bapak Ibu dengan yang namanya sel arkeosit. Ya. Arkeosit. Oh gitu. Nah, tipe saluran airnya, tipe saluran dari porifera ini ada 3 macam, ada yang namanya askon, ada sikon, dan ada lekon. Manakah yang paling rumit? Leukon. Lekon, ya karena ini apa tuh? Lihat berkelok-kelok Rongga ya. bersih. Rongga-rongga. Ya. Kalau yang ini berkelok-kelok ini adalah sikon ya. Kalau askon seperti pas bunga ya, sederhana. Oke. Jadi tadi saya sebutkan lagi bahwa air masuk melalui lubang ostium, kemudian ke porosit, kemudian ke spongosul, kemudian ke osculum. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini reproduksinya ya Bapak Ibu. Kalau yang namanya aseksual dengan membentuk yang namanya tunas atau budding dan juga gemul ya. Oke. Gemul itu disebut juga sebagai tunas internal ya. Oke. Kalau seksualnya ya dengan sel-sel arkeosit tadi ya. Nah, klasifikasinya Bapak Ibu ini ada 3 macam, ada yang namanya Calcarea, ada Hexactinellida, dan ada Demospongia. Kalau Calcarea ini tersusun dari zat kapur. Nah, jadi ini keras ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini penyusunnya adalah kalsium karbonat atau zat kapur ya. Contohnya adalah sikon, katrina, skipa, dan euspongia. Kalau yang namanya Hexactinellida, saya akan jelaskan sekilas-sekilas ya Bapak Ibu ya. Soalnya takutnya waktunya tidak cukup dan juga Bapak Ibu saya pasti sudah di luar kepala materi ini. Okay. Hexactinellida ini spikulanya tersusun dari zat kersik atau zat silikat ya. Contohnya adalah Peronema, Euplectella, dan Hyalonema. Contohnya ini ya, Euplectella seperti ini. Okay.
Jadi ini agak keras. Kalau demospongnya itu berupa spons ya Bapak Ibu. Ini tersusun dari serabut spongin. Ya. Contohnya adalah spongilla. Golongan dari demospongnya ini biasanya digunakan sebagai spons mandi. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah ada beberapa jenis porifera di mana seperti spongia dan hipospongia yang digunakan untuk spons mandi. Ya. Tapi bukan yang sintetis ya Bapak Ibu. Ini spons mandi yang bagus gitu ya, dan biasanya ada di hotel-hotel seperti itu. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu terkait dengan porifera? Alhamdulillah. Bisa ya. Oke. Yang kedua ada solentrata. Solen itu artinya rongga, terata itu artinya usus. Jadi hewan ini memiliki karakteristik ususnya berongga. Ya. Oke. Di sini karakteristiknya dia itu ada yang hidup fosil dan ada yang hidup polip. Ya. Nah, kalau misalkan yang sesil itu menempel polip ya, dan ada yang hidupnya medusa atau melayang-layang ya Bapak Ibu. Dan sifatnya itu motil atau bergerak. Kemudian di sini diploblastik acelomata, simetri tubuhnya radial, pencernaannya dilakukan oleh rongga gastrovaskuler, memiliki tentakel atau penyengat yang disebut dengan nematokis. Oke, biasanya ini ada pertanyaan di soal di soal-soal SBMPTN. Kalau ditanya sel penyengat dari golongan solentrata dikenal dengan nematokis. Kalau alat sengat yang dimiliki oleh solentrata namanya apa coba Bapak Ibu? 12. Oke, Geni 12. Ya. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak tekankan ke siswa, itu rancu ya Bapak Ibu. Jadi ada sel, ada alatnya. Seperti itu. Kalau alat sengat namanya tadi Geni 12. Kalau ada selnya namanya adalah nematokis. Oke. Respirasinya dan ekresinya dilakukan secara difusi. Reproduksinya ada secara seksual dan seksual. Aseksualnya itu dengan membentuk tunas pada polip, dan seksualnya yaitu dengan membentuk gamet ya pada medusa. Oke, ini bentuk tubuhnya Bapak Ibu ada dua macam, ada polip seperti tabung ya Bapak Ibu, dan ada medusa yang seperti payung ya. Nah di sini struktur tubuhnya kalau polip ya seperti ini ya, ada mulutnya juga, ada tentakelnya ya, ada gastrosolnya juga ya. Oke. Kalau yang medusa sama, ini juga ada gastrosol, ada gastrodermis, kemudian ada mesoglianya, ini ada anusnya ya, yang menghadap ke bawah, ini anus atau mulut ya. Ini tentakelnya, yang di dalam tentakel ini banyak sekali sel-sel nematokis ya. Contohnya adalah ubur-ubur ya, atau Aurelia aurita. Oke. Tentakel ini fungsinya untuk menangkap mangsa dan juga memasukkannya ke dalam mulut. Tentakel dilengkapi oleh sel Cni 12 yang mengandung racun atau alat sengatnya bernama nematokis. Kemudian di sini nematokis berfungsi untuk melumpuhkan mangsa ya Bapak Ibu. Nah ini ada 3 kelas ya Bapak Ibu. Kelasnya itu ada yang namanya 4 kelas. Ada yang namanya hidrozoa, kemudian ada sipozoa, ada antozoa, dan ada kubozoa ya Bapak Ibu. Oke. Di sini ada hidrozoa, contohnya adalah hidra seperti ini. Ukurannya sangat kecil, biasanya ditemukan di air tawar, ya Bapak Ibu. Nah, mirip tanaman padahal hewan, ya Bapak Ibu. Kemudian ini bentuk tubuhnya adalah polip, ya, artinya menempel. Ya. Kemudian di bagian ujung hidra terdapat mulut yang dikelilingi oleh hipostom, seperti ini. Ini namanya hipostom. Ya. Mirip tentakel, ya Bapak Ibu, tapi namanya hipostom. Berfungsinya sama untuk menangkap mangsa. Ya. Reproduksi vegetatif dengan tunas dan generatif dengan pembuahan atau peleburan sel sperma dan ovum seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Yang kedua ada Obelia, ya. Nah, spesies dari hidrozoa yang kedua adalah Obelia. Dia itu bisa bermetagenesis, ya. Artinya bisa melakukan yang namanya siklus hidup, ya, atau pergantian keturunan dari polip ke medusa. Kemudian di sini polip pada Obelia itu ada 2 macam, ada polip hidran dan ada polip gonangium. Kalau hidran fungsinya ada untuk mengambil dan mencerna makanan, kalau gonangium itu untuk melakukan reproduksi vegetatif, menghasilkan Obelia dalam bentuk ini apa teh? Gonangium nanti
reproduksinya itu, gonangium itu menghasilkan gonad ya Bapak Ibu, nanti itu akan membentuk yang namanya obelia yang baru, seperti itu ya, medusa yang baru. Oke. Masih ingat Bapak Ibu, di sini ada siklus hidupnya ya, masih ingat nggak? Ada rumus cepatnya biasanya, kalau Bapak Ibu ada yang bisa mengungkapkan? Yang zigot, kemudian planula, kemudian ini ada yang namanya Polip muda. kemudian ini ada yang namanya obelia dewasa ya. Oke, seperti itu. Kalau di Aurelia aurita ini ada ya, ininya apa nih Bapak Ibu, rumus cepatnya atau dekingnya biasanya. Oke, nanti saya kasih tahu. Oke, ini reproduksi dari obelia ya Bapak Ibu. Oke. Jadi ketika misalkan ini ada polip hidran, ini adalah polip gonangium. Polip gonangium itu nanti akan menghasilkan ini apa, medusa. Kemudian si medusa ini nanti ada medusa jantan, ada medusa betina. Kemudian ini akan menjadi zigot, kemudian akan menjadi, ini mah perkembangannya ya Bapak Ibu, menjadi blastula, kemudian menjadi polip dewasa ya. Kemudian ini menjadi larva dulu ya Bapak Ibu, larva planula, kemudian menjadi polip muda, polip dewasa, kemudian menjadi obelia dewasa ya Bapak Ibu, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau ditanya fase vegetatifnya di mana? Ya di ini, di obelia ya, maksudnya di obelia dewasa ya di sini. Ya. Kalau fase generatifnya di mana? Di sini di medusa, di fase medusa ya, medusa jantan, medusa betina ya, gitu. Kayak jantan dan betina di sini. Oke. Kemudian yang kedua ada sipozoa. Sipozoa ini pada mulutnya terdapat 4 tentakel. Kemudian bentuknya tidak pernah polip tetapi selalu medusa, melayang-layang ya Bapak Ibu, dan pergerakannya lumayan aktif juga. Kemudian ini alat kelaminnya terpisah. Contohnya adalah pada Aurelia atau ubur-ubur ya, Aurelia aurita. Oke. Ini siklus hidup pada Aurelia ya Bapak Ibu. Jadi misalkan nanti ada fertilisasi antara sperma kemudian ovum melebur di dalam air, kemudian membentuk yang namanya zigot, kemudian menjadi larva planula, kemudian menjadi skipistoma atau polip muda, kemudian membentuk strobila atau kumpulan dari polip muda ya, kumpulan dari skipistoma. Kemudian nanti membentuk epira, lepas menjadi epira menjadi medusa dewasa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, saya mau nanya dulu, kalau di sini reproduksi seksualnya terjadi di mana Bapak Ibu? Medusa. Medusa, oke. Kalau reproduksi aseksualnya? Strobila. Oke, di strobila. Ya, oke. Bisa ya Bapak Ibu. Pinter sekali, hatur nuhun. Oke. Oke. Ini ya saya skip ya. Nah, ini adalah anthozoa. Anthozoa ini berbentuk polip. Kemudian hidupnya di laut yang jernih. Contohnya adalah anemon ya, atau bunga karang dan juga koral. Ini ada contohnya adalah Metridium marginatum ya. Kalau ini koral yang sudah berbentuk koral seperti ini. Oke. Sangat cantik ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kelas kubozoa. Kubozoa ini bentuk medusa yang menyerupai kubus dengan tentakel yang menggantung di sekitar. Ya. Bentuk polipnya sangat kecil, berenang aktif, dan memiliki nematofis atau sel penyengat. Ya, kayak gitu. Nah, kubozoa ini transparan ya Bapak Ibu, atau menghasilkan bioluminescen pada saat di kondisi kegelapan gitu. Lautnya kondisi gelap gitu. Jadi bercahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada zat yang namanya bioluminescen. Oke. Peran Coelenterata diantaranya yaitu bisa dibuat tepung untuk bahan kosmetik dan juga dimanfaatkan sebagai bahan makanan serta dapat digunakan untuk melindungi abrasi laut ya, contohnya karang ya, karang pantai ya, karang atol, karang panghalang ya. Karang merupakan tempat persembunyian dan juga tempat perkembangbiakan ikan. Oke. Nah, terus yang selanjutnya adalah Ctenophora. Ctenophora ini ubur-ubur sisir ya Bapak Ibu. Tubuhnya transparan, diploblastis, kemudian simetri tubuhnya bilateral,
memiliki lapisan mesoglea, rongga pencernaan, dan juga sistem saraf. Kelasnya yaitu ada tentakulata dan juga nuda. Tentakulata itu memiliki tentakel. Kalau nuda ini yang di bawahnya ya Bapak Ibu, dia tidak memiliki tentakel. Seperti itu. Nah, kita beranjak ke kelompok yang lain yaitu Platyhelminthes ya Bapak Ibu. Oke. Platy itu artinya pipi, helminthes artinya cacing. Ciri karakteristik dari spesies ini yaitu cacing yang tubuhnya pipih atau tipis. Nah, bersifat triploblastik Bapak Ibu karena sudah lebih maju daripada ya kedua kelas tadi ya, kedua film yang tadi. Nah, dia itu triploblastik tapi masih aselomata, artinya tidak memiliki rongga. Nah, sistem peredaran darahnya tidak ada, alat pencernaannya juga belum sempurna. Karena alat pencernaannya berupa apa, Bapak Ibu? Masih ingat? Alat pencernaannya? Kalau alat ekskresinya berupa sel api atau plant cell ya. Sistem sarafnya itu adalah sistem saraf tangga tali. Dan hewan ini memiliki hermaprodit. Oke, artinya di dalam spesies tersebut ada jantan dan ada betina. Oke, sip. Kelasnya ada 3, Bapak Ibu, ada Turbellaria, ada Trematoda, dan ada Cestoda. Mana di antara ketiga kelas ini yang sifatnya bebas, Bapak Ibu, hidupnya? Turbellaria. Contoh Turbellaria? Planaria. Bipalium, Sugesia. Atau Bipalium ya Bapak Ibu, bisa juga. Trematoda itu parasit atau bebas Bapak Ibu? Parasit. Contohnya? Fasciola hepatica. Cacing hati, fasciola hepatica. Ya, Fasciola hepatica ya. Masih ingat nggak daur hidup dari Fasciola hepatica? Insya Allah. Miracidium, Sporoklista, Redia, Metaserkaria. Ini kan namanya sharing ya Bapak Ibu ya. Saya tidak akan detail menjelaskan soalnya takutnya nanti tidak cukup waktunya Bapak Ibu. Kayak mohon maaf. Terus Cestoda. Cestoda itu cacing pita. Contohnya apa Bapak Ibu? Taenia saginata. Ada Taenia saginata. Mana yang paling berbahaya Bapak Ibu? Salium. Salium. Kenapa? Punya alat kait ya. alat kait. Alat kait atau yang namanya saker ya. Kait mah namanya rostellum ya Bapak Ibu. Rostellum. Oh ya. Kalau isap namanya saker ya. Nah, biasanya kalau salium ditemukan di mana Bapak Ibu? Babi. Kalau saginata? Sapi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya harap ketika kita mengkonsumsi yang namanya steak, tahu kan steak daging ya, mau daging sapi ataupun bagi yang muslim ya, kalau yang suka makan yang suka makan steak ya bagi yang muslim. Nah, atau misalkan bagi semuanya ya Bapak Ibu ya, yang makan steak sapi ya diharapkan harus well done ya Bapak Ibu ya, harus matang. Soalnya apa? Nanti takutnya ada Cysticercus ya Bapak Ibu. Masih ingat nggak? Ya. Yang merupakan bagian dari sel otot ya. Dan ini bisa menjadi parasit di dalam tubuh kita. Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu terkait dengan pembahasan sampai sini? Mangga. Mohon tanya Pak. Kenapa Satu saja ya. Nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. dipisahkan dari yang obeliat Pak? Apa Bu? Untuk Solenterata tadi ada 4 kelas nih. Ada kubozoa ya? Iya. Perkembangan seperti ini Bapak Ibu. Iya. Apa Ibu? Stenopora dipisahkan dari Scyphozoanya Pak. Oh, Stenopora ubur-ubur, dipisahkan dari yang dari ubur-ubur. Yang ubur-ubur ya. Iya. Nah, kalau misalkan Stenopora itu lebih ke ini Bu, ubur-ubur yang memiliki sisir, itu karakteristik khususnya Ibu. Gitu. Jadi kalau misalkan yang ubur-ubur biasa itu masuknya ke Solenterata seperti itu Bapak Ibu. Oke. Jadi ada perkembangan sehingga memisah gitu Bapak Ibu. Perkembangan di dunia tumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan di dunia hewan gitu. Nah,
Seperti itu Bapak, seperti Ibu. Oke. Ye. Kita lanjutkan lagi ya Ibu. Oke, siap. Nah, ini adalah turbellaria tadi sudah disebutkan ya. Di sini merupakan indikator air bersih ya. Bentuknya unik, kepalanya segitiga ya. Dia memiliki regenerasi yang tinggi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dipotong bagian tubuhnya ini menjadi seperti ini, dua bagiannya, maka bagian ekor itu akan tumbuh kepala. Sedangkan di bagian kepala akan tumbuh ekor yang tadinya tidak memiliki ekor, misal seperti itu. Oke. Kemudian, nah di sini juga, nah ini adalah reproduksinya dengan fragmentasi, pemotongan tubuh. Ya. Kalau kita mau menyiksa, tinggal dipotong saja menjadi dua bagian ya, kasihan ya Bapak Ibu ya. Jadi kepalanya ada dua, gitu. Oke. Tetapi tetap paringnya mas satu ya. Oke. Oke. Paring di sini fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Masih ingat nggak di planaria? Itu dijulurkan dan mengambil mangsanya. Oke, 100. Wah, hatur nuhun. Oke. Terus yang kedua ada trematoda. Trematoda ini cacing isap. Contohnya misalkan ada Cystoma japonicum. Kenapa disebut cacing isap? Karena memiliki saker ya. Pencernaannya dia belum sempurna, makanya parasit. Nah, dia memiliki mulut tetapi tidak memiliki anus ya. Oke. Contohnya ini Cystoma japonicum, Cystoma mansoni, Cystoma haemotobium ya. Oke. Nah, dapat menyebabkan penyakit sistomiasis dan juga itu gangguan fungsi hati, ginjal dan jantung. Kalau dalam hati, ini kan kalau dalam darah, ini kalau dalam hati jenisnya adalah fasciola hepatica atau hati sapi ya. Perantaranya siput. Masih ingat nggak siput apa namanya, Bapak Ibu? Siput air. Limnea. Oke, japonica. Terima kasih banyak Bu Ika. Limnea ya. Oke. Nah, di sini ada juga yang namanya Clonorchis sinensis atau cacing hati manusia yang merupakan pelantarannya adalah ikan. Dalam usus ada Pastiola busci, Bapak Ibu. Nah, pelantarannya adalah tumbuhan air. Kemudian dalam paru-paru yang hinggap di paru-paru ini adalah Paragonimus westermani, ya Bapak Ibu. Oke. Makanya harus hati-hati ya Bapak Ibu kalau kita mengkonsumsi mentahan, ya harus dicuci bersih. Gitu. Nah, ini adalah daur hidup dari Pastiola hepatica, ya Bapak Ibu. Tadi sudah saya sebutkan, jadi ada telur, kemudian menjadi larva bersilia atau miracidium, kemudian sporofista, kemudian redia, metacercaria, ya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah, ada yang namanya cestoda, ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini cestoda ini, saya tidak terlihat. Oke. Cestoda atau cacing pita. Nah, di sini merupakan masih parasit Bapak Ibu ya, pada usus manusia. Tubuhnya itu tersusun dari proglotin. Nah, seperti ini ada gambarnya Bapak Ibu. Nah, ini proglotin ya Bapak Ibu. Segmen-segmen gitu ya. Satu proglotin itu dia bersifat hermaprodit ya Bapak Ibu ya. Ada jantan dan ada betina. Kemudian ini alat pengisap atau saker, ya betul. Ini adalah pengait atau rostellum. Nah, bagian kepala ini dikenal dengan istilah, ada yang tahu Bapak Ibu? Skolek ya, skolek ya Bapak Ibu, skolek. Nah, ini namanya adalah skolek bagian ini, bagian dari kepala yang terdiri dari ada pengait atau rostellum dan ada saker ya. Nah, itu ada skolek. Nah, di sini contohnya adalah Taenia. Ada Taenia solium dan ada Taenia saginata. Solium itu inang pelantarannya sapi, kemudian saginata itu pelantarannya sapi, solium itu pelantarannya babi ya. Oke. Terus ada juga spesies yang lain yaitu Hymenopsis nata, parasit pada usus manusia, dan juga Echinococcus granulosus atau larvanya hidup pada manusia dan juga hewan ternak seperti itu. Oke. Ini siklus hidupnya Bapak Ibu, siklus hidup dari Taenia ya. Misalkan larvanya ada di daging, di otot daging ya. Kemudian nanti termakan oleh kita, kemudian nanti berkembang di usus dan dewasa nanti ya Bapak Ibu. Makanya hati-hati mengkonsumsi yang namanya daging, khususnya steak ya. Oke, jangan terlalu mentah gitu.
Takutnya nanti di otot dagingnya itu masih ada yang namanya sisi serkus yang merupakan bagian dari taenia. Gitu. Oke, ini daur hidupnya ya Bapak Ibu ya. Tadi si cacing tersebut atau taenia tersebut akan dewasa di usus, kemudian nanti akan menghasilkan yang namanya proglotid. Kemudian proglotid ini nanti akan ini apa teh? Maksudnya teh ini akan keluar gitu. Nah, menjadi larva ya. Nah, ini kan cacing dewasa menghasilkan telur, kemudian menghasilkan telur, kemudian tertelan oleh sapi atau babi, terus ayam darah atau sapi atau babi, kemudian menjadi termakan oleh manusia dan nanti dewasa di usus. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini golongan dari selanjutnya yaitu Bapak Ibu Nematelmintes ya Bapak Ibu. Tubuhnya berbentuk gili, kemudian bersilia. Nah, triploblastik tapi masih pseudocelom. Ya. Nah, di sini sudah memiliki alat pencernaan sempurna. Kemudian ini kosmopolit artinya ada di mana-mana ya, bisa di darat, bisa di laut, bisa di kutub ya dan di mana-mana ya. Hidupnya bebas dan juga ada sebagian yang parasit. Nah, dia itu belum memiliki sistem sirkulasi atau peredaran darah dan juga respirasi. Oke. Nah, contohnya adalah Ascaris lumbricoides atau cacing perut pada manusia, Ancylostoma duodenale atau cacing tambang yang bisa menyebabkan penyakit. Ada yang tahu? Kalau misalkan terkena cacing Ancylostoma, penyakitnya apa? Cacing darah. Bukan. Apa coba? Cacing darah, ya betul. Anemia, ya. Anemia parah. Necator americanus, ini cacing tambang. Ya. Oxyurik vermicularis atau kremian, ya Bapak Ibu. Ini biasanya menyebabkan anusnya gatal, ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena si cacing tersebut sedang keluar menuju anus untuk menghirup oksigen. Ya, seperti itu. Nah, autoinfection, ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada Wuchereria brandkopti atau yang menyebabkan penyakit filariasis atau kaki gajah. Ya. Ada juga Strongylides, infeksi melalui luka, dan ada juga cacing loa yang hidup pada mata. Seperti itu. Nah, ini contohnya Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Ini ada dua bentuknya, ada yang betina, ada yang jantan. Mana yang ukuran tubuhnya lebih besar, Bapak Ibu? Betina. Nah, yang jantan kecil ya. Oke. Nah, ini daur hidup cacing dari Ascaris lumbricoides ya. Jadi telur dikeluarkan manusia melalui feses, kemudian menempel pada tanaman ya. Kemudian nanti akan masuk ke mukosa usus ya, misalkan termakan gitu ya, dan nanti akan dewasa ya, gitu, seperti itu. Dan nanti ini cacing ini juga akan menetas dan berkembang menjadi cacing dewasa di dalam paru-paru, kemudian nanti akan menembus dinding alveoli menuju bronkus, selanjutnya menuju kerongkongan, dari kerongkongan cacing dewasa ini menuju ke usus halus ya. Cacing ini juga dapat hidup sekitar 2-3 tahun ya Bapak Ibu di usus halus. Seperti itu. Oke. Makanya harus hati-hati ya. Makanya kan dianjurkan minum obat cacing berapa bulan sekali Bapak Ibu? 6 bulan. Sekali ya. Karena kan meskipun kita bersih tapi belum tentu ya anggota keluarga yang lainnya bersih gitu. Dan itu dianjurkan ya untuk membunuh cacing-cacing yang ada di dalam tubuh. Oke. Terus ada cacing tambang ya atau Ancylostoma duodenale dan juga Necator americanus ya. Nah, ini hidup di usus halus. Dia itu menghisap darah dari dinding usus dan sehingga bisa menyebabkan anemia hebat ya. Larva Micropilariform melalui pori-pori kulit, kemudian dari mulut ada gigi kitin untuk melukai dinding usus di mulutnya ya, ada gigi kitin sehingga ini bisa menyebabkan ankylostomiasis ya. Oke. Nah, ini daur hidup cacing tambang, telur, kemudian ada larva, larvanya namanya adalah larva rhabditiform, kemudian larva pilariform, kemudian masuk melalui kulit ya, maaf. Kemudian ke peredaran darah, kemudian ke jantung, kemudian ke paru-paru, kemudian ke paring, ke tenggorokan, ke usus, ya ini dewasa ya di usus halus. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini tampak permukaannya kalau di kaki seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti tolong dicek
masing-masing. Apakah ini urat atau cacing ya? Kalau terlalu menonjol begini namanya cacing ya, Bapak Ibu. Dan itu harus diwaspadai ya. Oke. Terus Mohon enterobius maaf vermicularis. Bapak AA, Ya. mohon maaf Bapak AA, waktunya tinggal 10 menit. Oke, siap Ibu. Terima kasih. Sami-sami. Ini enterobius vermicularis Bapak Ibu. Oke. Wuchereria branchopti yang menyebabkan kaki gajah ya Bapak Ibu, seperti ini. Oke. Terus Annelida. Annelida ini dia itu memiliki segmen, kemudian triploblastik yang sudah modern ya karena memiliki rongga, ya simetri tubuhnya bilateral. Di dalam Annelida ini ada 3 kelas, ada Polyseta, ada Oligoseta, dan ada Hirudinea ya. Polyseta itu artinya poli artinya banyak, seta itu artinya rambut. Jadi jabrig ya Bapak Ibu ya, gondrong cacing ini. Oke, contohnya adalah Nereospiren. Oke. Terus oligoseta, oligo itu artinya sedikit, seta itu artinya rambut. Jadi cacing ini berambut tipis atau sedikit. Contohnya adalah ini apa? Lumbricus terrestis atau cacing tanah. Dia itu memiliki clitellum ya Bapak Ibu. Clitellum itu nanti sebagai reproduksi ya ada bisa menghasilkan yang namanya kokon ya. Seperti itu. Terus Hirudinea ini tidak berambut ya, tetapi dia itu bersegmen ya. Dia makanannya darah ya, menghisap darah. Nah, karena memiliki saker. Biasanya hirudin ini digunakan di dalam pengobatan atau medis ya, seperti itu. Moluska. Moluska ini salah satunya adalah cirinya adalah bertubuh lunak. Kemudian di dalam moluska ini sudah triploblastik selomata. Ada beberapa kelasnya Bapak Ibu, ada Pelesipoda, ada Cephalopoda, terus ada Pelesipoda atau Lammeribasiata atau Bivalvia ya. Contohnya misalkan ini adalah Tira mermis ya Bapak Ibu. Di sini ada cangkangnya itu adalah Periostakum yang paling luar, prismatik dan nacreas ya. Di sini karakteristik dari Pelesipoda itu ada salah satu spesies Margaritifera margarit atau kerang mutiara yang bisa menghasilkan mutiara. Tapi tidak semua sel Pelesipoda itu menghasilkan mutiara. Ya. Terus ini gastropoda, gastro itu artinya perut, podos itu artinya kaki. Jadi ngesot ya Bapak Ibu. Hewan moluska ini contohnya adalah Achatina pulica atau bekicot. Ya. Oke. Dia memiliki hermaprodit dan alat reproduksinya berupa opotestis. Cephalopoda itu artinya cepal itu artinya kepala, podos itu artinya kaki ya. Nah, hewan ini kakinya di kepala. Contohnya misalkan adalah cumi-cumi ya Bapak Ibu. Oke. Dia memiliki zat kromatopor yang bisa berubah-ubah warna pada tubuhnya. Kecuali ada satu cephalopoda yang memiliki cangkang yaitu Nautilus ya, tapi itu sudah primitif ya. Oke. Nah, ini perannya ya bisa dimakan juga ya. Dan juga bisa merugikan ya karena bisa melumpuhkan kayu. Arthropoda ini lumayan banyak ya. Arthro itu artinya ruas, podos itu artinya kaki. Jadi hewan ini memiliki tubuh dan kaki yang beruas-ruas ya. Di sini ada 4 kelas, ada insekta, ada krustasea, ada arachnida dan ada myriapoda ya. Insekta juga banyak ya Bapak Ibu ya. Krustasea di sini contohnya adalah udang dan juga kepiting. Arachnida ini memiliki 4 pasang kaki, contohnya adalah laba-laba, dan myriapoda ini ada 2 kelas ya, 2 subkelas, ada yang namanya chilopoda dan ada diplopoda ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya, nanti bisa di-share ini PPT-nya. Oke. Nah, ini terkait dengan myriapoda ya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kelas dari ini Bapak Ibu. Echinodermata. Echinos itu artinya duri, dermata itu artinya kulit. Kulitnya berduri ya Bapak Ibu. Di sini sudah modern ya Bapak Ibu dibandingkan arthropoda karena sudah triploblastik selomata juga. Kemudian di sini ada 5 kelas. Ada Asteroidea atau bintang laut ya. Kemudian ada Echinoidea atau landak laut. Ada Euperoidea atau bintang ular laut. Jadi bentuknya kayak bintang ular. Kemudian ada Crinoidea atau lili laut dan ada Holoturidea atau mentimun laut ya. Nah, peranannya juga sama ya, bisa dimakan. Juga ini berperan Echinodermata itu sebagai cleaning sea atau pembersih lautan ya. Makanya jangan diambil-ambil ya. Meskipun sekarang banyak atau marak dimakan yang namanya Echinococcus ya atau bulu babi ya, seperti itu. Oke. Nah,
Yang selanjutnya dari vertebrata adalah chordata. Chordata ini memiliki notochord atau chorda dorsalis sebagai rangka sumbu tubuh ya. Di sini ada 4 subfilum dari chordata ini, ada hemichordata, terus ada ini apa? Contohnya cacing akon, 2 urochordata, contohnya tunica mirip hewan spon, cephalochordata, amphioxus, dan yang keempat adalah vertebrata. Yang akan kita bahas adalah vertebrata, Bapak Ibu. Nah, vertebrata ini ada 2 kelas, ada kelas agnata ya, atau ini satu kelas agnata atau cyclosomata. Dia tidak memiliki rahang karena primitif ya Bapak Ibu, seperti ikan ya, tidak bersisik, terus memiliki jantung 2 ruang dan tidak memiliki pasangan sirip ya. Contohnya adalah belut laut ya, kayak gini. Yang kedua adalah Pisces. Pisces ini ikan ya, Polychioterum. Artinya suhu tubuh dipengaruhi oleh lingkungan, hidup bernapas dengan insang ya, otaknya dibungkus oleh kranium dan memiliki 2 rahang. Nah, ikan juga ada Chondrichthyes dan Osteichthyes atau bertulang rawan dan bertulang keras ya. Kemudian amfibia juga ini hidup di 2 alam. Dia memiliki siklus hidup di dalam tubuhnya ya. Ada beruduk, pada saat kecil dia menggunakan insang, kemudian dewasa dia menggunakan paru-paru dan kulit. Polychioterum juga, kemudian kulitnya selalu basah, berlendir karena untuk membantu pernapasan. Jantungnya ada 3 ruang ya Bapak Ibu. Fertilisasinya secara eksternal, ovipar. Contohnya adalah katak, kodok, dan salamander. Terus ini 3 kelas darinya, dari amfibi ada anura, dan ada uredea, dan ada apoda ya Bapak Ibu. Kalau anura tidak memiliki ekor, kalau uredea punya ekor, kalau apoda tidak memiliki kaki ya Bapak Ibu. Sip. Kayak reptil juga sama, dia memiliki kulit yang kering, memiliki sisik ya Bapak Ibu yang tersusun dari zat tanduk. Polychioterum juga, tapi dia itu memiliki kekhususan yaitu bisa mengelupaskan kulit atau ekskufikasi. Dan jantungnya terdiri dari 4 ruang. Contohnya adalah buaya, kadal, kura-kura, dan ular. Ordo dari reptil ini ada Selonia, ada krokodil, dan ada squamata ya. Yang paling modern adalah krokodil, yang paling primitif adalah Selonia atau penyu ya. Squamata ini adalah kadal ya Bapak Ibu. Apes. Nah, apes ini ciri khasnya yaitu tubuh ditutupi oleh bulu ya Bapak Ibu, bukan rambut ya. Jadi bulu dengan rambut itu strukturnya beda. Bernapas dengan paru-paru dan ada memiliki kantong udara. Homoiterium Bapak Ibu. Nah, kemudian jantung sama dengan kita ya, homoiterium. Kemudian jantungnya 4 ruang. Contohnya ayam, merpati, elang. Ini ordo-ordonya sangat banyak sekali ya. Ada Passeriformes, ada Falconiformes, Combiliformes, Piscitaceiformes, Galliformes, dan Casuariformes. Ya. Mamalia ciri khasnya adalah merupakan hewan yang menyusui, tubuhnya ditutupi oleh rambut ya Bapak Ibu. Dia bersifat vivipar kecuali Ornithorhynchus. Homoiterium artinya suhu tubuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Jantungnya 4 ruang ya dengan sekat-sekat yang sempurna ya. Contohnya ini ada platypus, ada kanguru, dan ada orangutan ya kayak gitu. Termasuk di dalamnya ada juga manusia ya Bapak Ibu. Oke. Ini klasifikasi dari mamalia ya Bapak Ibu. Ada monotremata, marsupila, insectivora, chiroptera, rodentia ya, lagomorpha, cetacea, serenia, carnivora, proboscidea, perissodactyla, artiodactyla, dan juga primata ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ada situs tertentu yang bisa digunakan oleh kita dalam mengeksplorasi biodiversitas animalia di dunia. Mau animalia bisa, mau plantae atau tumbuhan juga bisa. Namanya adalah situsnya www.gbif.org. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mencari di situs ini. Caranya Bapak Ibu tinggal men-search yang namanya spesies, mengklik spesies, kemudian tuliskan spesies, nama spesiesnya, nanti akan muncul database mengenai spesies itu dengan komplit dan sempurna. Nah, mulai dari klasifikasinya juga, jurnalnya juga ada, dan juga sebarannya di dunia ada. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ini situsnya ya Bapak Ibu. Ada videonya juga yang bisa saya tampilkan ya mengenai GBIF ini. Nanti mungkin lebih lanjutnya bisa di sesi tanya jawab. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sharing di hari ini terkait dengan materi dari animalia. Selebihnya mohon maaf, mangga dipersilahkan jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang
masih ingin ditanyakan. Terima kasih banyak Ibu Ismi. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bapak A.A. Juhanda, sangat membuka kembali memori kita dalam proses pembelajaran tentang animalia. Bapak, ini ada beberapa pertanyaan ya, boleh saya bacakan. Nih yang pertama. Yang pertama dari Ibu Adeina Kartina Mandua, Kota Bandung. Pertanyaannya adalah, materi animalia itu banyak klasifikasinya. Bagaimanakah cara menjelaskan supaya anak lebih mudah dan menarik? Karena saya aja ciri-cirinya kadang masih tertukar. Terima kasih. Begitu Bapak pertanyaannya. Oke. Cara mempelajarinya memang agak sulit ya Bapak Ibu, mengajak siswa-siswi di SMA ataupun di SMP ya untuk menjadi jiwa biologisnya muncul ya Bapak Ibu. Langkah sederhananya, karena mereka itu sudah difasilitasi dengan handphone, kita bisa menggunakan yang namanya QR code Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu sulit misalkan mereka itu untuk belajar misalkan mengenali hewan-hewan tertentu. Jadi kita misalkan di lingkungan sekolah itu memasang QR code ya Bapak Ibu, barcode QR. Jadi kita misalkan mengubah yang namanya gambar-gambar hewan tersebut ke dalam bentuk QR code, kemudian menerapkan QR code tersebut di handphone, dan nanti pada saat diaplikasikan ke sekolah belajar animalia ini kita sudah tempelkan gitu ke atau ke tumbuhan-tumbuhan tertentu ya, atau ke gambar-gambar hewan ya kalau di sekolah ada, dengan akses QR code tersebut. Insya Allah siswanya lebih menarik Bapak Ibu, karena itu berbasis ICT. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Pertanyaan berikutnya, kenapa primata disebut derajatnya paling tinggi? Pertanyaan dari Ibu Nurlaili Zuhriyati atau Zuhriya ini. Karena sudah memiliki kompleksitas Bapak Ibu ya. Mulai dari sistem sarafnya, kemudian perkembangan dari embrionya ya Bapak Ibu, kemudian dari sumbu tubuhnya juga kan sama ya, kemudian dari pencernaan makanannya itu juga sudah sempurna ya Bapak Ibu. Jadi faktor-faktor psikologis dan juga organ-organnya yang mendukung hewan tersebut masuk ke dalam klasifikasi tingkat tinggi. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bapak dari Ibu Lailatul Badriyah. Apakah kelompok cacing itu punya kaki? Kelompok cacing itu tidak memiliki kaki, tetapi ada otot-otot yang berfungsi sebagai kaki. Itu Bapak. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Paulina. Apakah hewan purba perlu diperkenalkan di Kingdom Animalia atau di pengayaan? Terima kasih. Kalau menurut saya hewan purba itu kan tidak familiar ya Bapak Ibu ya, di pengayaan saja gitu Bapak Ibu. Soalnya kalau beban yang invertebrata juga sudah banyak ya Bapak Ibu, ditambah hewan purba gitu. Artinya nanti memori anaknya juga semakin full Bapak Ibu. Kecuali kalau nanti di universitas dan dia mengambil sebagai guru biologi atau sebagai saintis biologi, ya wajib untuk diketahui seperti itu. Kemudian Bapak, ini ada pertanyaan dari Ibu Endah Mandua, mana ini nggak begitu jelas, Mandua K gitu ya, nggak paham ini K-nya mana. Ada racun, ada bisa. Apakah perbedaan di antara keduanya? Ada racun, ada bisa. Ada bisa. Apakah perbedaan di antara keduanya begitu? Toksik ya Bapak Ibu, pertanyaannya juga toksik ya. Nah, kalau misalkan bisa itu kan biasanya Tapi membeli. Bersifat racun juga ya Bapak Ibu. Maka ada yang bisa menambahkan? Kalau menurut saya racun dan bisa itu sama sih. Beda bahasa. Beda bahasa ya. Masa ular menyemburkan racun, kan nggak enak ya Bapak Ibu ya. Ular menyemburkan bisa itu ya. Kalau racun
mungkin Pak. Kalau racun mungkin bukan dari hewan. Kalau hewan bisa. Kalau racun mungkin karena dari senyawa kimia yang lain. Misalnya seperti itu cyanida itu racun bukan Ya, bisa. racun ya. Betul Ibu. Betul. Makasih Bu Eka. Itu bisa dimaknai. Bapak masih ada waktu nih. Bagaimanakah cara termudah untuk klasifikasi animalia dan anggotanya? Ini pertanyaan dari Ibu Imas Murdianti. Cara termudah klasifikasinya ya artinya apa ya? Diperkenalkan sejak dini ya Bapak Ibu, karena kan tidak ada metode khusus ya Bapak Ibu. Paling juga disuruh anaknya untuk membuat hierarki kekerabatan Bapak Ibu. Nah, soalnya dengan hierarki kekerabatan itu bisa semacam peta konsep Bapak Ibu ya, hierarki kekerabatan gitu, hubungan kekerabatan, karena itu bisa mengasah yang namanya keterampilan berpikir systematic thinking Bapak Ibu, artinya sistematis gitu. Nah, dan juga memang ada metode khusus yang bisa diterapkan, yaitu metode tree thinking namanya, gitu. Selebihnya pernah dijelaskan ya di webinar yang sebelumnya terkait dengan metode tree thinking tersebut ya Bapak Ibu, khususnya di materi sistematika hewan gitu, kalau tidak salah. Oke. Bu Ismi, ya. Ada yang raise hand tuh. Mangga, silakan. Oh ya, silakan yang raise hand siapa? Saya Pak belum. Pak Ade. Pak Ade atau Ibu ya? Ibu Ade ya? Silakan. Bisa silakan dibuka. Bapak. Ade Mahdiah. Ibu Ade, mangga. Silakan Ibu. Ibu mangga. Ibu Ade, silakan. Oh, mungkin sudah terlempar. Oh, ini ada ya, Ibu Ade Mahdiah. Ya, halo Ibu Ade. Ibu Ade, silahkan. Ibu Ade, silahkan. Atau terpijit mungkin Bu. Ini apa reaksinya? Oke, kalau Lanjut, begitu saya teruskan untuk pertanyaan berikut. Bisa tuh, Ibu Ade bisa. Oh bisa, oke. Ya, terima silakan. kasih. Ya, silahkan Ibu Ade. Silakan, sudah terbuka. Silakan. Tentang Ibu Ade. Tentang ya, silakan. Tentang cacing kremi itu Bu, apa benar cacing kremi itu kalau kita makan ampas ada cacing kreminya itu? Kan di masyarakat seperti itu. Tapi saya juga pernah mengalami seperti itu. Apa coba untuk cacing kremi itu seperti apa sih gitu? Berkaitan nggak dengan ampas kelapa? Berkaitan dengan ampas kelapa yang kita makan. Ampas kelapa yang kita makan. Karena rata-rata seperti itu. Kalau cacing kremian ini biasanya masuk lewat mulut kita juga ya Bapak Ibu. Jadi misalkan, tapi memang dia itu menyebabkan anus gatal ya atau enterobius vermicularis ya. Kenapa? Karena sedang melakukan yang namanya autoinfection ya Bapak Ibu. Jadi si cacing ini memang bersifat ini ada di dalam tubuh ya, di usus gitu. Tetapi ketika dia itu mau menghirup oksigen, maka dia akan keluar menuju ke anus, dan di anus itu dia menghirup oksigen, kemudian dia juga bereproduksi, dan nanti kalau seandainya si cacing itu tangan anak kecil tersebut memegang anus, kemudian membawa makanan dan termakan juga ke mulut kita, nah begitulah Ibu kira-kiranya siklus hidupnya. Jadi tidak hanya ampas kelapa ya Bu, yang bisa, mungkin nasi juga bisa ya terkontaminasi yang namanya cacing kremi tersebut oleh larvanya gitu Bu, atau telur cacingnya seperti itu. Jadi saya belum ada artikel ilmiah yang berkenaan bahwa ampas kelapa, mengkonsumsi ampas kelapa bisa menyebabkan kremian gitu Ibu. Sejauh ini belum. Bapak
masih ada beberapa pertanyaan. Mangga. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Marnia Ahsan, apakah ada aplikasi untuk mengidentifikasi jenis-jenis animalia dengan foto morfologi seperti pada tumbuhan ada aplikasi PlantSnap? Oh. Aplikasinya ada, Ibu, yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namanya adalah Google Lens. Saya ketikin ya, Google Lens. Iya. Kemudian ini ada pertanyaan. Itu Bu, dia ada di chat ya. Iya. Nanti Bapak Ibu bisa mengaplikasikan aplikasi Google Lens, tinggal menginstal di handphonenya, kemudian nanti menempatkan, membuka aplikasi tersebut, kemudian nanti akan berhubungan dengan yang namanya kamera, dan nanti si kamera tersebut tolong ditempatkan ke objek yang akan kita identifikasi. Nanti akan muncul nama ilmiah yang dari Google Lens tersebut yang kita inginkan, seperti itu. Oh, ya. Sangat mudah. Terima kasih, Bapak. Kemudian ini ada permohonan dari Ibu Tuti Ismawati untuk share rumus the king-nya seperti yang tadi Bapak katakan pada saat menjelaskan tentang siklus hidup pada beberapa invertebrata. Iya. Misalkan siklus hidup dari cacing hati, misalkan ya. Zila, maaf, ini apa teh? Tante Mira, spot renang. Aduh, lupa ya, kita tunggu dulu. Tante Mira, spot renang, Mira. Nah, ini Bu, telur untuk cacing hati ya, Bapak Ibu, atau Pastiola hepatica. Ya. Tante Mira, spot renang, Mira melihatnya. Telur, Miracidium, Sporokista, Rebia, Serkaria, Metaserkaria. Cantik sekali ada tantenya nih. Ada Tante Mira nih. Tante Mira spot renang, Mira melihatnya. Aduh, cantik sekali nih untuk apa namanya kalimatnya. Ya. Kemudian ini Bapak ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Fitri Wahyuni MA Fauzaniah. Apakah belatung termasuk ke dalam kelompok apa begitu? Belatung ya termasuk dalam kelompok apa gitu? Invertebrata. Ya, belatung itu kan nanti akan menjadi ulat kan ya, golongan dari arthropoda, ya, insekta. Kemudian Bapak masih ada waktu ini beberapa saat. Saya mau bertanya ya Pak ya. Sampai jam berapa Ibu? Ini 14.27, tadi kan 14.15, masih ada waktu 3 menit ya Pak ya. Oke, mangga. Saya tanya, ini ada ubur-ubur ya Pak ya di Kepulauan Derawan. Nah, Pulau Derawan, Kalimantan Timur. Itu saya belum pernah ke sana. Kita ke sana bareng-bareng. Oke, Ibu. Ini berbeda dengan ubur-ubur di laut karena kalau menurut dari sejarah terbentuknya danau itu adalah karena dia merupakan atol ya. Atol, kemudian kalau kita lihat ubur-ubur di laut itu kan gini ya Pak ya, di bawah tentakelnya. Tapi kalau yang ada di Pulau Derawan itu justru menghadap ke atas. Dan untuk racunnya itu sudah tidak ada. Nah, yang saya tanyakan, apakah mungkin ubur-ubur dengan perbedaan yang sangat tajam antara yang di laut dan yang ada di Pulau Derawan, itu karena adanya mutasi atau karena adanya isolasi geografi? Oke. Terima kasih. Aduh, sangat sulit sekali ya jawabannya. Oke. Memang saya pernah membaca ya bahwa ubur-ubur di Derawan itu tidak sengat ya, tidak menyengat dan juga sangat cantik gitu ya dibandingkan dengan ubur-ubur yang lainnya. Ada beberapa kemungkinan mungkin Bu yang bisa menyebabkan hal itu terjadi ya Bapak Ibu. Nah, mungkin saja kalau saya juga belum pernah ke Derawannya, Ibu. Kalau Derawan itu terisolasi atau tidak? Oh, tidak gampang kok, Bu. Pak, dari Balikpapan itu kita gampang kok ke Kepulauan Derawan. Itu masih ada penerbangan, tapi kemungkinan mutasi mungkin, Ibu. Kenapa, Bapak? Kalau menurut hemat saya pribadi, bukan karena isolasi geografi, Ibu. Mungkin saja ini disebabkan karena mutasi, ya.
mutasi Oke. karena pengaruh lingkungan yang menyebabkan keunikan tersebut, Ibu. Tapi nanti ini justru suatu kebaruan atau novelty bagi saya ya, nanti untuk mencari gitu kenapa bisa seperti itu, Bu. Terima kasih banyak atas inspirasinya, Ibu. Oke. Terima kasih. Kemudian ini Bapak, satu lagi, saya tergelitik tadi dengan yang namanya kaki gajah. Nah, kalau lihat di kaki gajah, itu kan di situ di dalam yang namanya getah beningnya kan tersumbat oleh cacing yang sudah mati. Nah, jika orang itu misalnya sudah dikatakan sembuh dari kaki gajah, agar kakinya itu kembali normal, diapain ya Pak? Oh, mungkin diamputasi ya, kalau diamputasi kan jadi nggak punya kaki, atau mungkin ada tindakan apakah yang saya nggak paham. Kadang-kadang saya ada pertanyaan dari siswa, diapakan ya? Kadang-kadang ada kemungkinan dikeluarkan dulu, saya jawabannya seperti itu. Terima kasih Bapak. Memang kaki gajah itu kan larva filariasisnya menyumbat dari pembuluh darah limpatik ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga dari sumbatan tersebut bisa menyebabkan kakinya membengkak karena cairan cairan limpatiknya juga ke segala arah gitu dan menyebabkan bagian tersebut bengkak. Sehingga dikatakan kaki gajah karena ukuran kakinya membesar ya Bapak Ibu. Dan hal tersebut ya pengobatannya memang kalau sudah parah harus diamputasi ya Bapak Ibu. Tetapi kalau misalkan masih bisa diatasi ya tadi seperti saya sepakat dengan Ibu Ismiati ya dikeluarkan. Seperti itu. Oke Bapak, terima kasih. Waktunya untuk pertanyaan sudah habis. Waktu menit demi menit telah kita lalui dan subhanallah materinya adalah sangat-sangat menginspirasi dan juga membangkitkan semangat kita untuk memberikan materi yang lebih kepada siswa. Semoga materi webinar hari ini itu bisa kita lakukan untuk proses pencerahan kepada diri sendiri dan juga kepada para siswa yang menunggu kita di dalam kelas. Terima kasih Bapak AA. Kemudian berikutnya, acara berikutnya itu adalah post-test. Mohon panitia di-share link post-testnya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke. Dipersilakan kepada Bapak Ibu guru hebat, di chat sudah ada link post-testnya. Waktu mengerjakan post-test kurang 2 menit. Belum bisa dibuka, Ibu masih muter-muter. Masa sudah habis waktunya? Sabar dulu Pak, karena jaringan. Saya juga belum mengisi dari tadi ya. Oke, kami tunggu. Tadi kurang 2 menit, nanti tambahi 1 menit lagi. Kedengaran, Mbak Is? Dengar Bapak.
Ya, mohon maaf Bapak Ibu, waktu post-testnya sudah selesai. Terima kasih. Kemudian berikutnya penutup ada closing statement dari Bapak AA. Disilahkan. Oke. Terima kasih banyak kepada panitia webinar pendalaman materi. Alhamdulillah, pendalaman materi pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu ya. Meskipun minggu kemarin ada kendala. Kenapa saya belum memberikan kepastian mengenai jadwalnya? Karena saya takut bentrok dengan jadwal saya sebagai asesor di BAN SM. Jadi hal tersebut menjadikan keraguan gitu akan menjawab bisa bertatap muka kembali gitu seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya berharap kepada semua guru ini ada satu kata ya yang harus dipegang ya Bapak Ibu untuk semua guru yang ada di Indonesia khususnya yang ada di webinar kali ini, yaitu tolong menjadilah seorang guru itu adalah orang yang berani mengajar dengan tidak berhenti belajar Bapak Ibu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu. Terlebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan juga pada kesempatan kali ini saya mengucapkan Nasrul minallah wa fatun qarib ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak AA Juhanda. Sebelum saya akhiri, jika saya sebagai moderator dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, itu adalah kekurangan saya, kesempurnaan milik Allah. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, merupakan Bapak Ibu guru biologi hebat yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Link absennya mana Bu? Maaf. Sudah ada, Ibu. Silahkan dilihat di chat. Alhamdulillah.